Hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian hari ini? Mungkin keadaan kalian sehat, aman dan lain-lain. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan video peta konsep, yaitu terkait perencanaan pembelajaran. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Wendy William Termas dengan NIM 2019-32048 dengan kelas B dan semester 4. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan 4 poin penting terkait perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran, yang kedua penting dan manfaat pembelajaran, yang ketiga isi perencanaan, dan yang terakhir atau keempat proses perencanaan. Untuk itu, simak video ini sampai habis teman-teman. Yang pertama, pembelajaran. Mungkin sini saya akan menjelaskan sedikit, dan pasti teman-teman tahu apa sih pembelajaran. Pembelajaran adalah salah satu proses bagaimana siswa itu menampilkan salah satu kreatif belajar yang dilakukan sehari-hari. Dapat kita lihat proses pembelajaran atau pembelajaran ini pernah yang kita lakukan itu dari proses pembelajaran dari keluarga. Kenapa dikatakan dari keluarga? Karena langkah untuk keluar atau ke depan itu pertama-tama kita harus belajar dari keluarga. Nah, maka dari itu proses yang pertama yaitu proses pembelajaran yang disampaikan oleh saya. Yang kedua, penting dan manfaat pembelajaran, yaitu perencanaan itu menarik peran yang sangat penting apabila terdapat kegiatan yang tidak mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Terkadang perencanaan dapat dijadikan sebagai salah satu penyebab pentingnya perencanaan pendidikan di Indonesia, ditandai dengan adanya desaan masalah dalam aspek yang harus ditangani dalam perencanaan. Jadi sudah dijelaskan cukup jelas tentang pentingnya dan manfaat pembelajaran, yaitu sangat penting. Dikatakan kenapa penting, karena bagaimana penting dalam manfaat pembelajaran bagi kami selaku siswa itu sangat penting, karena bisa memahami dari yang tidak bisa kita tahu menjadi tahu dalam proses pemanfaatan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, isi perencanaan. Isi perencanaan merujuk pada hal-hal yang akan direncanakan Abdul Majid, yaitu tahun kurun 2007 Juming dan Xiao Xiudio 2009 menjelaskan perencanaan pembelajaran baik perlu memuat hal-hal sebagai berikut. Jadi itu dikatakan sebagai sedikit pengertian dari para ahli. Di sini saya akan menjelaskan tujuan yang diinginkan atau bagaimana cara mengorganisasikan aktivitas belajar dan lain-lainnya, atau dan layanan-layanan penduduknya. Kemudian yang kedua, program dan layanan atau bagian cara mengorganisasikan aktif belajar dalam layanan-layanan penduduknya. Kemudian yang ketiga, tentang manusia yang yakni mencakup cara-cara mengembangkan prestasi, sosialisasi,
bersiklaku, kompetensi, maupun kepuasan mereka. Yang keempat, keuangan meliputi rencana pengeluaran dan rencana penerimaan. Yang kelima, bangunan fisik mencakup tentang cara-cara penggunaan pola distribusi dan kaitan dengan pengembangan psikologi. Nah, itu sudah dijelaskan lebih rinci, yaitu terkait dengan isi perencanaan. Oke, di sini kami akan menjelaskan poin yang terakhir atau yang keempat, yaitu proses perencanaan. Proses perencanaan. Ini ada beberapa jenis proses perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan makro. Makro yaitu perencanaan yang mempunyai telah nasional yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditentu, tujuan yang ingin dicapai, dan cara-cara dicapai dalam mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, perencanaan meso. Perencanaan meso yaitu kebijakan yang ditempatkan dalam perencanaan makro dijabatkan dalam program-program yang lebih kecil. Perencanaan ini bersifat operasional sesuai keadaan daerah, departemen, dan unit lainnya. Kemudian yang terakhir atau perencanaan mikro. Perencanaan mikro yaitu perencanaan yang lebih spesifik dari perencanaan. Mungkin itulah sedikit penjelasan terkait dengan proses perencanaan. Mungkin itu yang tadi disampaikan oleh saya dari keempat poin yang penting. Terima kasih.